ketum partai politik, Ya. Pak Prabowo, Iya, iya. bagian dari Iya. anggota, bagian dari Oke, ada partai jawabannya. politik itu. Berarti bukan ahli tata negara itu. Ijazah palsu. Refli Harun bukan ahli tata negara, tapi ijazah palsu. Berarti pakar-pakar Om doang ini. Hai guys, itu bersama Bang Boy. Gimana ya perasaan Refli Harun ya? Dia mengatakan dia pakar, percayalah dia pakar ahli tata negara. Tiba-tiba dikatain oleh seorang Kodari bahwa dia adalah pakar palsu. Pakar palsu. Kita bahas nih dia resmi. Presidential Communication Office ya. Jadi begini, jangan sampai keliru ya. Trust me, saya orang hukum tata negara. Jadi dalam soal pemberhentian seorang pejabat publik yang bernama presiden, itu dikenal dua pola. Satu yang namanya forum privilegiatum, yang kedua adalah impeachment atau pemakzulan. Jadi forum privilegiatum itu adalah pemberhentian presiden melalui proses hukum. Tapi proses hukum yang khusus. Misalnya dia tidak pakai pengadilan negeri, langsung Mahkamah Agung. Dan Indonesia pernah dianut di Undang-Undang Dasar sementara dan Undang-Undang Dasar RIS. Itu namanya forum privilegiatum. Jadi nggak ada yang namanya impeachment pengadilan negeri dulu dan lain sebagainya, nggak ada. Jadi tidak dibutuhkan yang namanya putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua adalah impeachment yang dikenal dalam tradisi ketatanegaraan Amerika Serikat. Itu Udah, dua hal ini menunjukkan dia tolol. Ahli negara yang tolol. Kenapa? Yang pertama saja, kalau memang nggak bisa hanya lewat pengadilan tinggi, langsung ke MA, berarti kan ada aturannya yang memuat itu. Kenapa sekarang tiba-tiba harus ke DPR? Kenapa? Kau bisa jelaskan itu, palsu, tolol, goblok. Yang kedua, impeachment ini bisa berlaku seperti di Amerika. Itu Amerika, bos. Ini Indonesia, bos. Kau pergi ke sana. Jangan jadi warga Indonesia kau. Nah, dibalas dengan Kodari, guys. Bahwa ini adalah ahli tata negara ijazah palsu, berarti pakar abal-abal ini, ahli abal-abal ini. Ini dia. Kok di frame sebagai instruksinya atau arahan atau perintahnya Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, jadi nggak masuk akal. Siapa itu, Yang Bang? saya heran itu. Yang nggak masuk akal siapa, Bang? Hah? Tata negara Ahli tadi. tata negara itu tadi. Lu, gue tahu. Lu. Udah pasti lu Saya udah. sebut gini loh. Saya sebut nggak masuk akal. Beliau ini ahli tata negara atau bukan? Kan saya udah bilang argumentasi pertama, nggak ada boneka kembar di Republik ini. Karena Undang-Undang Dasar tata negara kita jelas-jelas mengatakan bahwa matahari itu tunggal. Dia tuh matahari tunggal. Kenapa dia kepala negara, kepala pemerintah? Nah, di negara parlementer saja yang ada pembagian atau pembedaan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Orang nggak berdebat kok soal matahari kembar. Yes. Anak di kita ini udah jelas-jelas Kenapa, kok. Bang, ya? Hah? Kenapa ya? Tata negara tapi tingginya nggak nyampe ya, Bang? Hah? Kepentingan politik, kepentingan menjatuhkan, apa kebencian atau apa ya, Bang? Nggak nyampe loh Nggak tingginya. nyampe, nggak bisa kita jelaskan lagi. Sudah. Loh enggak. Kalau Pak Jokowi itu pemilik partai politik, ketum partai politik, Pak Prabowo, bagian dari anggota, bagian dari Oke, partai ada jawabannya. politik itu. Berarti bukan ahli tata negara itu. Ijazah palsu. Refli Harun bukan ahli tata negara, tapi ijazah palsu. Berarti pakar-pakar Om doang ini. Pakar palsu ini. Penipu ini sebenarnya. Nah, kita menimpali yang di ILC, guys. Yang kedua dari kacamata atau aspek hukum. Nah, kalau kita melihat kepada Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen, ini saya bacakan aja nih supaya jangan salah ya. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR. Itu sebabnya saya katakan yang memberhentikan adalah MPR. Atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum,
berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Dengar Refli. Nah, kalau Bang Refli tadi menyebut 6, kalau saya buat 2 saja. 1, diberhentikan itu karena melanggar hukum dengan contoh-contoh yang tadi disebutkan, atau yang kedua tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, aspek hukumnya di mana? Kalau menurut saya, ini yang tadi tidak disampaikan oleh Bang Refli, karena kalimatnya terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, maka di sini harus ada proses hukum terlebih dahulu. Yes. Sebelum DPR itu bergerak untuk mengajukan pendapatnya kepada Mahkamah Konstitusi. Sebelum DPR mengajukan pendapatnya kepada atau usulannya kepada MPR. Nah, pada titik ini sebetulnya kita punya perjalanan yang sangat-sangat panjang. Ya, kalau kita bicara pengadilan, ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, ada kemudian Mahkamah Agung, ya. Yang hemat saya adalah ujungnya nanti terbukti telah melakukan pelanggaran hukum ini, dia harus memiliki kekuatan hukum yang tetap. Baru kemudian oleh DPR bisa diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, saya menyebut ini sekali lagi harus melalui pengadilan, Bang, karena memang disebut pelanggaran hukum. Jadi pada titik itu saja kita sudah melihat mungkin ada berapa tuh? 4 titik ya. Kalau kita bicara aspek hukum. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan Mahkamah Agung, dan ada Mahkamah Konstitusi. Nah, proses politiknya di mana? Ada di DPR, ada di MPR. Tuh kan, bener kan? Berarti nggak melulu tentang langsung dimakzulkan oleh DPR, MPR, enggak. Minimal ada 4 ini dulu. Terbukti nggak melakukan pelanggaran hukum di tingkat pengadilan tinggi, negeri, apalagi MA, apalagi MK. Terbukti nggak? Kalau nggak terbukti, jangan ngomong masalah pemakzulan, Refli. Kenapa? Kau udah ngebet banget ya, Anies jadi wakil presiden, baru kau diangkat jadi menteri gitu ya, ya Refli ya. Ya elah Refli, udah YouTuber aja kau, udah pas. Si ILC ini pun lagi, YouTuber dipanggil-panggil. Kalau YouTuber dipanggil, panggil juga dong dari perwakilan YouTuber Nusantara. YouTubernya ini si bangsat ini. Nggak ada istilah-istilah pakar-pakar di sini. Kau tadi ngomong kok ijazah palsu kok. Si sampah ya emang ini. Pada hari ini, sampai hari ini, rasa-rasanya belum ada kasus hukum. Baik berkaitan dengan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dari Pak Gibran. Apa? Yang berproses di pengadilan. Nggak tahu ya kalau saya misalnya ketinggalan timeline gitu, ketinggalan berita gitu, bahwa sudah ada yang berproses di pengadilan negeri misalnya. Tapi setahu saya sampai tadi saya ke sini belum ada itu dari kasus-kasus Gibran, termasuk yang dicontohkan misalnya oleh Bang Refli tadi, Pak Fufu Fafa, investasi yang masuk ke pengadilan dan kemudian terbukti secara hukum dan berkekuatan tetap untuk bisa dibawa kepada DPR. Nah, kalau teman-teman atau senior kita dari Forum Purnawirawan, misalnya nih ya, membawa case yang sudah terbukti berkekuatan hukum secara tetap kepada DPR, mungkin kita bisa katakan pada hari ini ada satu dasar yang kuat bahwa DPR akan bergerak dan mengajukan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi karena belum, saya anggap tidak ada. Oke. Kalau secara hukum misalnya tidak ada, secara politis nih. Nah, kalau secara politis kita harus balik lagi ke belakang. Yes. Proses pencalonan Gibran seperti apa? Yes. Pertama yang saya baca juga nih, Bang Karni. Pak Prabowo itu minta Gibran jadi calon wakil presiden itu berapa kali? 5 kali ya? Kalau 5 kali. Ya. Ada 5 kali ya dalam beberapa kesempatan. Apa Refli? Termasuk misalnya Pak Prabowo waktu itu ke Solo. Makan di angkringan ya, atau di restoran apa di Solo itu. Kemudian proses pengajuan calon wakil presiden yang melibatkan koalisi partai politik, waktu itu masing-masing ketua umum partai politik diminta memberikan satu nama, usulan nama. Yes.
Pak Erlangga mengeluarkan usulan nama. Pak Zulkifli Hasan mengeluarkan usulan nama. Apa kau reply? Siapa lagi? Ya, partai-partai yang mendukung lah ya pada waktu itu mengeluarkan usulan nama. Nah, kabarnya satu-satunya nama yang selalu muncul dalam setiap usulan ketua partai tadi, para dewa kalau istilahnya para beliau tadi itu ya, para dewa itu yang muncul secara konsisten itu adalah nama Gibran. Jadi kalau diruntut ke belakang sebetulnya nama Gibran ini nama yang muncul dari satu Pak Prabowo sebagai presiden pada hari ini, dan yang kedua dari ketua umum partai politik yang mengusung pasangan Prabowo dan Gibran. Nah, pada hari ini juga tidak terjadi suatu peristiwa, misalnya ya, yang terjadi dengan katakanlah Gus Dur. Tadi sudah diceritakan oleh Bang Refli bagaimana proses impeachment terhadap Gus Dur itu tidak didasarkan kepada kasus hukum atau masalah hukum, karena memang tidak pernah dibuktikan secara hukum, termasuk dugaan-dugaan penyelewengan yang terjadi pada yayasan Bulog Gate itu, atau disebut Bulog Gate itu, dan Atera itu. Ya. Dan Bang Refli juga jelas mengatakan bahwa itu adalah politik. Nah, kenapa politik? Satu, beliau mengangkat Kapolri, yang kedua, beliau mau membekukan DPR. Nah, pada waktu itu kita ingat bahwa Gus Dur membuat konfrontasi Bang Karni dengan hampir semua kekuatan politik. Termasuk juga kabinetnya juga dia kan diberhentikan beberapa tokoh-tokoh besar itu. Sehingga yang terjadi adalah arus balik. Bagaimana mungkin DPR pada waktu itu melakukan pembelaan diri ya atau melawan begitu, yang ujungnya adalah ya karena masih konstitusi lama. Untuk diketahui Bapak Ibu sekalian, konstitusi lama itu saya lihat itu nggak ada pengaturan mengenai pemberhentian presiden wakil presiden sama sekali, itu nggak ada itu. Jadi karena nggak ada, akhirnya ya Gus Dur diberhentikan oleh MPR. Nah, mau mengeluarkan dekret ya MPR. Nah, pada hari ini kan tidak ada tuh Gibran konfrontasi dengan partai politik. Nggak ada. Nggak ada Gibran mecat-mecat menteri karena bukan wewenangnya juga. Gitu loh. Nggak ada itu. Ya. Nggak ada proses konfrontasi antara Pak Gibran sebagai wapres itu dengan pimpinan partai politik. Dalam rapat kabinet saya lihat salaman gitu. Terakhir kemarin acara BPIP juga dengan Ibu Mega, dengan Pak Tri juga salaman gitu. Jadi nggak ada konfrontasi pada hari ini. Atau misalnya tidak terjadi juga suatu peristiwa presiden seperti yang terjadi pada mungkin ya Bung Karno atau dengan Pak Harto. Di mana misalnya terjadi demo besar-besaran, ya terjadi misalnya dalam kasus Pak Harto krisis ekonomi yang kemudian berlanjut menjadi krisis politik, tuntutan reformasi, demo mahasiswa besar-besaran. Tidak kita lihat pada hari ini. Makanya untuk teman saya youtuber ini ya, youtuber sama youtuber lah ya, atau pakar palsu, dengar ini. Berarti kamu harus menciptakan itu massa yang mendemo Gibran untuk dimakzulkan. Minimal itu aja dulu lakukan. Karena kalau kamu mau bujuk-bujuk Golkar, mau membujuk-bujuk PAN, Nasdem, PKB untuk berperang bersama Gibran, kau gak akan bisa, Repli. Ingat, kau itu jongosnya Anies, kacungnya Anies. Anies aja nggak kepake di partai. Noh, dia lagi diri ormas. Nah, apalagi sekelas kau, youtuber doang. Makanya, ya, kau laporkan Gibran ke polisi mengenai pupu papa. Berani nggak kau? Kau tiap pertemuan, tiap dimintai pendapat, kau terus mengatakan Gibran bermasalah dengan pupu papa. Laporkan itu bencong. Laporkan Dewa Banci, Repli Banci. Laporkan Gibran ke polisi, berani nggak? Kutantang kau. Jangan kau buat narasi seperti ini, baru kau mau lari aja, melempar tai ke depan TV aja. Tanggung jawab kau, kenapa kau melempar itu? Tanggung jawab kau, woi becok, tai, banci. Tiap hari kau muncul dengan narasi kebohonganmu itu. Kita akan terus lawan kau, ya, sampai Gibran jadi presiden.
Makin mampus lah situ kau, sampai tua kau nggak dapat jabatan menteri kau. Ya, kita terus kawal nih guys. Makasih Pak Kodari atas insight-nya. By the way, tadi yang dikatakan oleh Kodari mengatakan bahwasanya perihal Gibran itu nggak mudah dah dimakzulkan, nggak mudah seperti otaknya Repli ngomong ginilah secara politik, secara hukum, nggak ada celah sedikit pun. Bahkan ya, ketika Pak Trisno nggak ada lagi di nama-nama orang yang purnawirawan yang ingin Gibran dimajulkan, berarti Prabowo berhasil. Ketika bertemu dengan Prabowo kemarin, Pak Sutrisno meminta maaf dan akhirnya dia tidak lagi terlibat dalam memakzulkan Gibran. Sekarang kalian sendirian. Mampus lah itu. Dan kita terus kawal guys. Thank you. Bye bye.